dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elika Abigail Menelimai, absen 35 dari kelas 11 IPS 2, akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Kisah Nahas Teks Proklamasi yang Sempat Terbuang. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi nilai mata pelajaran sejarah Indonesia. 77 tahun sudah, Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya sejak tanggal 17 Agustus 1945. Tapi ternyata masih banyak sekali kisah terpendam di balik sejarah kemerdekaan Indonesia yang belum terungkap. Sejak kejatuhan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang semakin terhimpit dan terdesak oleh sekutu. Akhirnya Jepang diwakili melalui Marsekal Terauchi memanggil 3 tokoh BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman untuk pergi ke darat Vietnam dan memperbincangkan mengenai kemerdekaan Indonesia. Tapi ternyata Jepang tidak semudah itu untuk menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia, karena negara yang kalah melawan sekutu harus menyerahkan negara jajahannya kepada pihak sekutu. Setelah kembali pulang ke tanah air, 3 tokoh BPUPKI ini mengunjungi rumah Laksamana Maeda untuk memperbincangkan apa yang mereka bicarakan dengan Marsekal Terauchi di Vietnam. Melihat adanya hal yang tidak beres, para kaum pemuda diwakili oleh Khairul Saleh dan Lukana akhirnya menculik 2 tokoh kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, ke Rengas Dengklok. Di sana mereka meminta Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah melewati diskusi yang cukup panjang, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya menyetujui untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mereka berdua kembali ke Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta serta beberapa tokoh kemerdekaan lainnya mengunjungi kediaman Laksamana Maeda untuk meminta fasilitas supaya mereka dapat bersama-sama merundingkan serta membuat naskah proklamasi. Di sini ternyata teks asli naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno sempat terbuang ke keranjang sampah. Jadi, ketika Soekarno telah menyelesaikan tulisan tangannya untuk teks proklamasi, dia menyerahkan naskah tersebut kepada Sayuti Melik untuk diketik kembali melalui mesin tik. Nah, karena Sayuti Melik merasa bahwa naskah asli yang ditulis oleh Soekarno sudah tidak diperlukan lagi, akhirnya dia membuang naskah tersebut ke tempat sampah. Padahal itu adalah salah satu benda bersejarah yang harusnya dijaga. Tapi untungnya ada seorang pemuda dari Aceh bernama Burhanuddin Muhammad Dia, atau dikenal sebagai BM Dia. Dia merupakan seorang pemuda, tokoh penggerak kemerdekaan, dan pengusaha yang berhasil menyelamatkan teks asli tulisan tangan Soekarno tersebut. Akhirnya BM Dia ini menyimpan naskah tersebut sendiri karena ia takut jika dikembalikan akan dibuang kembali. Tapi selama 49 tahun dia menyimpan, akhirnya BM Dia menyerahkan kembali naskah asli tersebut kepada pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992. Saat ini, naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno berada di brankas yang aman di Gedung Arsip Statis Nasional Republik Indonesia di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Naskah tersebut termasuk cagar budaya benda dengan peringkat cagar budaya nasional. Teman-teman, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai naskah proklamasi yang ternyata sempat terbuang. Dan saya yakin masih banyak sekali kisah terpendam di balik sejarah kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menekankan prinsip pendiri kita, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikianlah presentasi dan pemaparan esai dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.